Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimahullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali kita bisa menunaikan kewajiban penting kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya bahwa kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan sampai pada sebuah bulan yang disebut sebagai sebaik-baik bulan, yaitu bulan Ramadan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan yang itu hukumnya adalah wajib, maka Allah juga mensyariatkan puasa di bulan Sya'ban meskipun dengan status hukum yang berbeda, yaitu hukumnya sunnah. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak sebagaimana yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW banyak melakukan puasa sunnah, dan jumlah puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban yang itu hukumnya sunnah tidak pernah lebih banyak ya di bulan-bulan yang lain. Artinya di bulan Sya'ban beliau paling banyak melakukan puasa sunnah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebut Rasulullah SAW pernah berpuasa bulan Sya'ban itu seluruhnya. Dan saya kira ini juga merupakan cermin dan contoh buat kita semuanya. Di bulan Sya'ban ini mari kita berusaha untuk memperbanyak puasa sunnah sebagai sebuah kesiapan maksimal kita untuk bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti itu diantara salah satu parameter keberhasilannya adalah apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Karena itu ada seorang ulama yang bernama Amr bin Qais rahimahullah itu pernah mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Ya, sungguh sangat berbahagia orang yang memperbaiki dirinya sebelum bulan Ramadan. Maksudnya adalah di bulan Sya'ban. Artinya perbaikan kondisi kita di bulan Sya'ban ini, inilah kira-kira menjadi salah satu penentu keberhasilan kita untuk menunaikan berbagai macam amalan di bulan Ramadan nanti. Para bapak sekalian, ada satu ayat pendek yang tadi sempat saya baca di surat Al-Haqqah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian semuanya, amal-amal kalian semuanya akan dibeberkan. Tidak ada satupun amalan yang terlewat, kecuali semua pasti akan dipertontonkan kepada pelakunya. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun dan tidak ada sedikit pun dari amal itu yang terlewat dan kemudian disembunyikan. Bapak Ibu sekalian, ayat pendek inilah kejadian yang pasti nanti akan kita alami
di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari, di hari kiamat nanti. Inilah sebabnya kenapa orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari hari kiamat, karena ketidaksiapan mereka untuk melihat amal perbuatannya yang salah yang pernah mereka lakukan di dunia. Dan saya kira ini adalah peringatan yang keras buat kita semuanya, karena ada kecenderungan di kalangan kita, mungkin termasuk saya sendiri misalnya, yang sembunyi-sembunyi dalam melakukan kemaksiatan dan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, banyak di antara manusia yang kemudian dengan begitu sangat berani melakukan berbagai macam kemaksiatan, melakukan berbagai macam dosa, dan kemudian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Nah, inilah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mempertontonkan semuanya, sehingga jangan kemudian orang itu dibuat terkaget-kaget ternyata banyak sekali amal perbuatan jelek yang dia lakukan tapi dia tidak menyadarinya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian semuanya, amal kalian semuanya akan dipertontonkan di hadapan kalian. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang akan disembunyikan. Kita sekarang bisa bersembunyi dari manusia atas kejelekan yang kita lakukan. Kita bisa bersembunyi dari atasan kita, kita bisa bersembunyi dari istri kita bisa bersembunyi dari suami kita bersembunyi dari orang-orang terdekat kita, agar amal-amal jelek yang kita lakukan itu tidak ketahuan. Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti itu semuanya tidaklah berguna, karena yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di ayat yang lain yang agak senada dengan ayat ini bunyinya, Allah berfirman di surat At-Tariq, yang insya Allah kita sudah banyak yang menghafal surat itu, di mana di ayat pendek yang ada di surat itu Allah berfirman, yauma tublas sarair. Saat itu semua rahasia itu akan dipertontonkan semuanya. Artinya semua rahasia itu akan diungkap. Artinya bagus sekalian, bagi manusia itu tidak ada rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang disampaikan. Dan dari sinilah saya kira manusia, termasuk kita semuanya ini, harus benar-benar memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam hal ini, karena kita semua yakin kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari dalam kondisi yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia akan diungkap. Apapun yang dilakukan manusia dengan berbagai macam cara untuk bisa menutupinya, mungkin akan sukses di dunia. Sebagaimana kita saksikan sekarang, banyak orang-orang yang melakukan kejahatan dan dosa, tapi dia kelihatan baik-baik saja. Dengan berbagai macam tipu dayanya, dia berhasil menyembunyikan apa yang dia lakukan, dia berhasil merahasiakan apa yang dia kerjakan. Tapi di akhirat nanti yang terjadi adalah yauma tublas sarair. Pada hari itu akan diungkap semua rahasia. Bapak sekalian, barangkali dua ayat ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk memotivasi kita semuanya, karena kita pasti akan menghadapi situasi itu. Kita akan menghadapi pengadilan akhirat, kita akan menghadapi hari penghisapan yang saat itu tidak ada satupun di antara manusia yang bisa mengelak dari apa yang telah dia kerjakan di dunia, karena yang mengungkap adalah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Mari kita ingat kedua ayat ini sebagai sebuah motivasi dan sebagai sebuah pengingat buat kita semuanya. Yang pertama, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
Pada hari itu kalian semuanya akan dipertontonkan, amal-amal kalian akan disampaikan. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang akan bisa disembunyikan. Dan yang kedua di surat At-Tariq, yauma tublas sarair, pada hari itu semua rahasia akan diungkap, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa merahasiakan apa yang telah dia kerjakannya di dunia. Sehingga sekecil apapun amal yang dia lakukan, buruk atau baik, itu semuanya nanti akan bisa dilihatnya dengan terang benderang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.